Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Kami dari kelompok metode korelasi yang beranggotakan Kulfiatul Inka Aprilia, NIM 2017-33064, Chandra Kusuma Dewi, NIM 2017-33071, Nur Faizah, NIM 2017-33076, Aminatus Solehah, NIM 2017-33085. Yang pertama akan dijelaskan oleh Kulfiatul Inka Aprilia. Metode korelasi oleh Frenkel dan Whelan tahun 2008, halaman 328. Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Menurut Guy dalam Soekardi, tahun 2004, halaman 166. Penelitian korelasi merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Sehingga metode korelasi adalah suatu penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, satu variabel bebas dan satu atau lebih variabel terikat, dalam suatu penelitian atau objek yang akan diteliti yang bersifat kuantitatif. Tujuan metode penelitian korelasi yang pertama, untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Yang kedua, menentukan hubungan antara variabel atau untuk menggunakan hubungan tersebut untuk membuat prediksi. Macam-macam metode penelitian korelasi. Yang pertama, penelitian hubungan. Penelitian hubungan atau relasional atau korelasi sederhana digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, penelitian prediktif. Penelitian korelasi jenis ini menfokuskan pada pengukuran terhadap satu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi atau meramal kejadian di masa yang akan datang atau variabel lain. Yang ketiga, korelasi multivariat. Teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari tiga variabel atau lebih disebut teknik korelasi multivariat. Adapun beberapa teknik yang dapat digunakan yaitu regresi ganda atau multiplet regression dan korelasi kanonik. Rancangan metode korelasi. Yang pertama, korelasi bivariat. Suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel diukur. Yang kedua, regresi dan prediksi. Jika terdapat korelasi antara dua variabel dan kita mengetahui skor pada salah satu variabel, skor pada variabel kedua dapat diprediksi. Regresi merujuk pada seberapa baik kita dapat membuat prediksi ini. Yang ketiga, regresi jamak.
Regresi jamak merupakan perluasan regresi dan prediksi sederhana dengan menambah beberapa variabel. Yang keempat, analisis faktor. Prosedur statistik ini mengidentifikasi pola variabel yang ada. Rancangan korelasi yang digunakan untuk menarik kesimpulan kasual. Terdapat dua rancangan yang dapat digunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan tentang sebab dan akibat menggunakan metode korelasional. Yang keenam, analisis sistem. Desain ini melibatkan penggunaan prosedur matematika yang kompleks atau rumit untuk menentukan proses dinamik. Desain dasar metode korelasi yaitu yang pertama, penentuan masalah, peninjauan masalah atau studi kepustakaan, kemudian rancangan penelitian atau metodologi penelitian, selanjutnya pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan. Kelebihan metode korelasi. Yang pertama, kemampuannya untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan. Yang kedua, penelitian korelasional juga dapat memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Kelemahan metode korelasi yaitu yang pertama, hasilnya cuma mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kausal. Yang kedua, penelitian korelasional itu kurang tertib atau ketat, karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Yang ketiga, pola saling hubungan itu sering tak menentu dan kabur. Dan yang terakhir, sering merangsang penggunaannya sebagai semacam short approach, yaitu memasukkan berbagai data tanpa pilih-pilih dan menggunakan setiap interpretasi yang berguna atau bermakna. Sekian dan terima kasih.